Deflasi. Mungkin sebagian dari kita ada yang langsung mikir, wah harga-harga pada turun, ini berita bagus dong. Tapi jangan buru-buru senang dulu. Deflasi itu bukan sekedar harga barang jadi murah, tapi ada banyak efek negatif yang bisa muncul, terutama buat kita, masyarakat menengah ke bawah. Di video ini aku akan bahas step by step tentang apa itu deflasi, dampaknya, dan tentunya 15 hal penting yang bisa kita lakuin sebagai masyarakat biasa supaya nggak kejebak situasi ekonomi yang makin sulit. Yuk kita mulai. Yang pertama itu hemat bukan sekedar nahan pengeluaran. Hemat itu beda sama pelit ya guys. Hemat saat deflasi nggak cuma tentang nggak belanja ini dan itu, tapi lebih ke arah pengelolaan keuangan yang cerdas. Pertama, kamu harus fokus ke prioritas. Di saat deflasi banyak barang-barang yang mungkin harganya turun, tapi jangan terjebak untuk borong yang nggak perlu. Misalnya makanan pokok kayak beras, minyak, atau sayur mungkin harganya lagi turun. Beli aja secukupnya, jangan overstock. Kenapa? Karena barang-barang ini bisa basi atau rusak kalau disimpan terlalu lama. Lebih baik fokus ke kebutuhan sehari-hari dulu. Atur budget sesuai dengan penghasilan yang ada. Jangan lupa sisain sebagian uang untuk dana darurat dan simpan investasi jangka panjang. Yang kedua, manfaatkan penurunan harga untuk investasi barang kebutuhan pokok. Ini poin yang menarik, terutama buat kamu yang punya ruang lebih di rumah untuk menyimpan barang-barang. Saat harga bahan pokok lagi turun, manfaatkan kesempatan ini untuk beli barang-barang yang gak gampang basi atau rusak, seperti beras, minyak goreng, atau bahkan barang-barang seperti perlengkapan kebersihan dan peralatan rumah tangga. Tapi ingat, tetap berhitung. Jangan belanja berlebihan hanya karena merasa murah. Perhitungkan dengan baik apa yang benar-benar akan kamu butuhkan dalam jangka waktu tertentu. Ingat, deflasi bisa berlangsung dalam waktu yang gak pasti, dan kamu harus bijak memanfaatkan setiap rupiahnya. Yang ketiga, hal yang bisa kita lakukan adalah tetap menabung, meskipun nilai uang meningkat. Banyak yang berpikir, kan harga barang lagi turun nih, buat apa nabung? Mending uangnya dibelanjain, kan nilainya makin besar. Salah besar guys, justru saat deflasi nabung itu lebih penting. Kenapa? Karena walaupun sekarang harga-harga lagi turun, situasi ekonomi bisa berubah dengan cepat. Bisa jadi nanti akan ada inflasi balik atau krisis ekonomi lain yang membuat uang lebih susah didapat. Dengan menabung, kamu punya cadangan dana untuk menghadapi situasi tak terduga di masa depan. Cobalah untuk tetap konsisten menabung meskipun situasi ekonomi saat ini terlihat menguntungkan. Nabung itu seperti pelampung yang akan nolong kamu ketika badai ekonomi datang. Yang keempat, hal yang bisa kita lakukan ketika deflasi adalah gunakan deflasi untuk melunasi hutang. Deflasi bisa jadi momen yang tepat buat kamu buat nyicil hutang lebih cepat. Biasanya suku bunga kredit turun saat deflasi, karena bank akan menurunkan bunga untuk mendorong orang meminjam dan berinvestasi. Jadi kalau kamu punya utang kartu kredit atau KTA atau cicilan lainnya, manfaatkan kesempatan ini untuk mempercepat pembayaran hutangmu. Jangan biarin hutang menumpuk karena kondisi ini bisa berubah kapan aja. Dan begitu suku bunga naik lagi, kamu bakal terbebani lebih berat. Dengan hutang yang makin berkurang, hidup kamu lebih bisa tenang dan leluasa menghadapi perubahan ekonomi ke depannya. Hal yang kelima adalah hindari hutang baru meski bunga rendah. Walaupun suku bunga rendah dan kelihatannya menggiurkan buat ngambil pinjaman baru, sebaiknya kamu hati-hati. Kita nggak pernah tahu nih kapan kondisi ekonomi akan berubah, dan hutang yang terlihat ringan saat ini bisa jadi beban besar ketika inflasi kembali terjadi atau harga-harga naik. Jadi kalau memang nggak mendesak atau nggak benar-benar butuh, sebaiknya tahan dulu keinginan buat mengambil pinjaman. Kalau bisa fokus ke pembayaran hutang yang sudah ada atau memperkuat tabungan. Yang keenam, amankan sumber penghasilan tetap. Di saat deflasi, salah satu hal yang harus kita jaga mati-matian adalah sumber penghasilan tetap. Kenapa? Karena banyak bisnis yang mungkin akan mengalami penurunan pendapatan bahkan sampai harus melakukan PHK. Kalau kamu punya pekerjaan yang stabil, pertahankan sebaik mungkin. Jangan buru-buru pindah kerja cuma karena ada tawaran yang kelihatannya lebih menarik. Bisa jadi di tempat baru itu malah kondisinya lebih nggak stabil. Kalau kamu ngerasa posisimu aman, pelajari cara bertahan di sana, seperti meningkatkan keterampilan atau memberikan kontribusi lebih di tempat kerja. Hal yang bisa kita lakukan yang ketujuh adalah cari penghasilan tambahan yang stabil.
Selain mengamankan penghasilan utama, kamu juga bisa mulai mencari penghasilan tambahan yang lebih stabil. Deflasi bisa jadi waktu yang pas buat mulai usaha sampingan seperti jualan online, freelance, atau bahkan kerja paruh waktu. Fokus ke bidang-bidang yang permintaannya lebih stabil, misalnya barang kebutuhan pokok, kesehatan, atau pendidikan biasanya masih tetap dibutuhkan meskipun ekonomi sedang lesu. Dengan punya penghasilan tambahan, kamu bisa mengurangi resiko kalau penghasilan utama terganggu. Hal yang bisa kita lakukan nomor 8 adalah investasi di sektor aman dan stabil. Deflasi bisa jadi kesempatan bagus buat investasi, tapi jangan asal-asalan. Harga saham, properti, dan investasi lain bisa jadi turun saat deflasi. Tapi nggak semua sektor aman buat dimasuki. Fokuslah pada investasi yang relatif stabil, seperti properti atau emas. Kenapa properti? Karena harga properti bisa turun saat deflasi, tapi dalam jangka panjang nilai properti cenderung naik lagi. Sama halnya dengan emas yang menjadi pelindung nilai saat ekonomi nggak stabil. Tapi ingat, tetap berhati-hati dan jangan terpengaruh sama tren sesat. Lakukan riset sebelum memutuskan investasi. Yang ke-9 adalah perkuat dana darurat untuk jangka panjang. Dana darurat itu kayak sabuk pengaman dalam berkendara. Kamu nggak pernah tahu nih kapan kamu bakal butuh. Tapi ketika ada situasi darurat, kamu pasti bersyukur punya cadangan dana. Selama deflasi, resiko PHK, bisnis tutup, atau pengurangan gaji meningkat, itu tuh udah biasa gitu. Karena itu, perkuat dana darurat kamu. Idealnya kamu punya cadangan dana untuk setidaknya 6 bulan biaya hidup. Ini akan jadi penyelamat ketika situasi berubah drastis dan kamu masih butuh waktu buat cari sumber penghasilan baru. Yang ke-10 adalah beli hanya yang diperlukan dan jangan konsumtif. Saat harga-harga turun, kita mungkin tergoda buat borong barang-barang yang tadinya nggak bisa kita beli. Tapi ini tuh jebakan guys. Jangan sampai kamu kebablasan beli barang-barang yang sebenarnya nggak kamu butuhin. Beli hanya yang benar-benar penting dan mendesak. Punya barang banyak nggak akan bikin kamu aman saat ekonomi makin sulit. Justru menjaga pola belanja yang bijak dan terukur bisa membantu kamu bertahan lebih lama. Hal yang bisa kita lakukan yang ke-11 adalah terus edukasi diri soal keuangan. Saat kondisi ekonomi nggak menentu, penting banget buat terus belajar soal keuangan. Edukasi diri tentang cara mengelola keuangan yang baik, cara investasi yang aman, atau bahkan strategi bertahan saat deflasi bisa sangat membantu. Banyak sumber gratis di internet, dari artikel, podcast, sampai video yang bisa kamu manfaatin. Jangan malas buat belajar karena keputusan keuangan yang baik sekarang bisa menentukan masa depan kamu dan keluarga. Yang ke-12, bangun aset produktif dari sekarang. Selain berhemat dan menabung, salah satu strategi jangka panjang yang penting adalah membangun aset produktif. Misalnya, kalau bisa mulai usaha kecil-kecilan yang bisa memberikan pendapatan pasif, seperti sewa properti, jualan online, atau bahkan investasi di bisnis teman yang menjanjikan. Aset produktif ini akan jadi sumber pendapatan tambahan di saat ekonomi membaik nantinya. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Diversifikasi itu penting banget. Hal yang ke-13 adalah jaga kesehatan finansial keluarga. Kalau kamu punya keluarga, jangan lupa untuk melibatkan mereka dalam perencanaan keuangan. Diskusi rencana keuangan dengan pasangan, ajarkan anak-anak untuk memahami pentingnya menabung dan berhemat. Semakin kompak keluarga dalam menghadapi situasi ekonomi sulit, semakin kuat kalian dalam bertahan. Jangan sampai ada anggota keluarga yang menghamburkan uang sementara yang lain berusaha keras berhemat. Hal yang ke-14 yang bisa kita lakukan adalah pikirkan dampak jangka panjang. Di saat deflasi, penting banget buat kamu berpikir jauh ke depan. Harga-harga yang turun sekarang bisa kelihatan menguntungkan, tapi kamu harus mikirin bagaimana dampaknya di masa mendatang. Misalnya, jangan sampai kamu tergiur untuk menghabiskan semua uang hanya karena saat ini barang murah. Kamu harus mempertimbangkan resiko inflasi yang mungkin terjadi setelah deflasi berlalu, atau bahkan krisis ekonomi yang lebih besar. Fokuskan rencana keuangan kamu ke jangka panjang, bukan sekedar untuk memanfaatkan kondisi sesaat. Rencanakan bagaimana kamu bisa terus stabil finansial dalam jangka panjang, termasuk di saat ekonomi kembali berguncang. Yang ke-15, perkuat jaringan sosial dan ekonomi. Yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah memperkuat jaringan sosial dan ekonomi kamu. Di saat ekonomi lagi sulit, punya jaringan yang kuat bisa jadi penyelamat. Ini bisa berupa teman-teman, keluarga, atau komunitas yang punya tujuan sama untuk saling membantu. Bisa jadi kamu bisa saling berbagi informasi tentang peluang usaha, kerjasama bisnis,
atau bahkan saling bantu dalam hal keuangan. Nggak cuma itu, membangun jaringan dengan orang-orang yang bisa memberi kamu peluang baru juga bisa membantu kamu tetap punya akses ke sumber daya dan peluang, baik saat ekonomi sedang deflasi maupun saat pulih nanti. Jadi jangan ragu-ragu buat memperkuat hubungan dengan orang-orang di sekitar kamu. Jadi guys, meskipun deflasi terdengar seperti kabar baik dengan harga-harga yang turun, kita tetap harus waspada. Kondisi ekonomi yang gak stabil bisa membawa dampak yang lebih buruk kalau kita gak siap. Itu sebabnya penting banget untuk kita sebagai masyarakat menengah ke bawah tahu strategi apa yang bisa kita terapkan agar tetap bertahan bahkan di situasi ekonomi yang sulit seperti deflasi. Mulai dari berhemat dengan bijak, mengelola hutang, hingga mencari peluang penghasilan baru. Semua langkah ini bisa membantu kita untuk tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang di tengah tantangan ekonomi. Intinya, jangan terbawa arus ekonomi, tapi kita harus bisa mengendalikannya dengan strategi yang tepat. Semoga tips yang aku bagikan tadi bisa membantu kalian semua untuk menghadapi deflasi di Indonesia. Dan semoga kita semua bisa melewati masa sulit ini dengan lebih kuat dan lebih bijak dalam mengelola keuangan. Thank you banget udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.